Baik. Selamat pagi teman-teman sekalian, 2019 mata kuliah isu diet. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang membahas mengenai fetal programming, stunting, dan konsep 8.000 hari pertama kehidupan. Sama seperti sebelumnya, silakan jika nanti ada pertanyaan, jika suara saya juga tidak terdengar dengan jelas, atau ada noise, atau misalnya saya kurang begitu, penjelasan dari saya kurang begitu jelas di kalian, silahkan kalian bisa sampaikan agar saya bisa ulangi kembali, gitu ya. Saya harap teman-teman bisa fokus materi hari ini karena cukup dalam, ya, walaupun hanya sekitar 20 slide, tapi materinya cukup mendalam. Kita mulai. Oke, yang pertama tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ini kita sudah sangat familiar karena informasi tentang 1000 HPK ini sudah sejak lama sekali didengungkan. Teman-teman sekalian, dulu ketika saya masih kuliah ada program namanya SUN, Scaling Up Nutrition 1000 HPK. Ya, waktu itu masih ada zamannya MDGs, Millennial Development Goals. Sekarang sudah diganti menjadi SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Nah, saat itu dicanangkan tentang konsep 1000 hari pertama kehidupan sebagai peluang atau jendela yang ideal untuk menciptakan generasi yang tumbuh optimal, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya selalu menyampaikan bahwa kita mau lahir dari ras Jawa, Maluku, Papua, Kaukasian, dari Afrika, dari manapun, sebenarnya kita semua punya potensi untuk tumbuh dan berkembang sama baiknya. Ya, jadi bayi dari Belanda, bayi dari Amerika, dari pelosok Godean, dari manapun, dari Papua, dan ini punya potensi yang sama untuk tumbuh mencapai tinggi badan yang sama, ideal yang sama. Jika ini ada syaratnya sekarang nih. Saat itu jika 1000 hari pertama kehidupan mereka itu bisa terjamin dengan baik. Terjamin dari aspek asupan gizinya, terjamin dari aspek apakah terjadi masalah atau tidak selama 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan tidak dihitung hari pertama lahir, bukan. Di sini ada grafiknya. 1000 hari pertama kehidupan tuh hari 0 itu dimulai dari bertemunya sperma dengan ovum, ya, konsepsi awal pertama kali itu. Nah, nanti 9 bulan di dalam janin itu artinya sekitar berarti berapa? 90 hari gitu ya. Kok 90 hari? 30 kali 9, 270 hari. Sekitar itu, 280 lah kalau di sini. Pregnancy 280 hari. Kemudian hari bertambah ketika proses kelahiran hari pertama. Nah, ini berarti hari ke 281. Diikuti lagi selama 6 bulan menjalani ASI, diikuti lagi sampai usia 2 tahun bayi tersebut, ya, 24 bulan. Artinya total total itu selama 2 tahun plus 9 bulan. Nah, itulah dihitung sekitar 1000 hari. Di sini 18 bulan itu ketika weaning, ya, disapih dari ASI. Jadi plus dengan MPASI. Jadi 18 tambah 6 itu kan 24. Jadi mengonsumsi ASI itu selama 24 bulan, ya, 2 tahun. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini adalah dulu konsepnya adalah ini. Ketika 1000 hari pertama kehidupan itu dioptimalkan. Ya, ini dipegang dulu. Di sini ada informasi asupan gizi sejak janin, ya, sejak dari janin sampai usia 2 tahun, dan semua hal yang terjadi di dalam 1000 hari pertama ini
baik di dalam janin maupun di luar janin, artinya setelah dia dilahirkan, itu akan mempengaruhi sampai dia nanti dewasa. Jadi tidak mempengaruhi sampai dia anak-anak saja, tidak, tapi sampai dia dewasa. Gitu ya, ini dipegang dulu. Nah, 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian kita masuk ke teori kenapa masalah yang timbul di dalam janin, termasuk malnutrisi di dalam janin, itu dampaknya sampai nanti dia tua. Adalah namanya David Barker. Ya, Barker ini sudah begitu lama menyampaikan penelitian tentang FOAD, ya, Fetal Origin of Adult Disease. Artinya apa? Intinya adalah masalah kesehatan di usia dewasa itu sebenarnya manifestasi dari masalah-masalah sejak dia di dalam kandungan. Ya. Jadi ketika ada seseorang usia 30 tahun, 40 tahun, dia memiliki penyakit diabetes, dia memiliki penyakit sindrom metabolik hipertensi di usia dewasa, itu sebenarnya adalah manifestasi sejak dia di dalam kandungan. Oke, itu inti dari fetal origin of adult disease, ya. Peristiwa selama awal tumbuh kembang, ya, tumbuh kembang itu tidak sejak dia lahir, tapi sejak 0, hari 0. Ya, sejak awal konsepsi. Itu akan berdampak besar pada risiko perkembangan penyakit ketika nanti bayi tersebut dewasa. Apa yang menjadi peristiwa-peristiwa di situ? Ada banyak sekali. Yang pertama, di sini yang warna kuning, maternal factor. Ibunya malnutrisi. Ibunya apa misalnya? Keracunan. Ibunya tidak mau makan karena mual muntah selama kehamilan, nggak mau makan, bahkan menurun berat badannya. Ya, maternal factor. Ibunya depresi mental karena mungkin ekonomi di awal pandemi ini sangat susah dan yang lain, ibunya harus bekerja keras padahal dia hamil, misalnya seperti itu. Maternal factor. Yang kedua adalah fetal factor. Dari sudut pandang atau dari faktor janin itu sendiri. Kemudian placental factor, ya, plasenta. Plasenta adalah media yang menghubungkan antara ibu dengan janinnya. Yang makan ibunya, tapi janinnya mendapatkan gizi yang sama. Nah, itu melalui plasenta. Ketika ada gangguan di dalam plasenta, ketika tumbuh kembang plasenta tidak optimal, maka saluran zat gizi, saluran oksigen juga tidak bisa disampaikan ke janin dengan baik. Sehingga janinnya kekurangan gizi, janinnya kekurangan oksigen. Nah, itu dari faktor plasenta. Atau dari faktor genetik. Ya, memang dibawa genetiknya. Nah, 4 faktor utama ini akan menyebabkan, jika ini muncul ya, akan menyebabkan IUGR. IUGR itu artinya intrauterine growth restricted atau retardasi. Artinya gangguan atau hambatan pertumbuhan di dalam intrauterin atau di dalam kandungan. Ya, ini akan menyebabkan fetus atau janin IUGR. Janin yang mengalami IUGR, dia tumbuh kembangnya tidak optimal. Ya, teman-teman, kita ingat bahwa kalau dulu itu minimal 4 kali kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit atau dokter kandungan. Dulu 4 kali, sekarang jadi 6 kali. Ya, teman-teman meskipun masuk dalam isu mata kuliah isu ini, teman-teman perlu tahu nih perkembangan kebijakan di pemerintah. Sekarang 6 kali, 2 kali di trimester 1, 2 kali semester 2, minimal 2 kali di trimester ketiga. 6 ya, minimal 6 kali. Setiap bulan kontrol boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Gitu. Kalau dulu sebelum era ini 4 kali aja.
1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga. Ya, harus kunjungan ke vaskes. Apa yang dicek di vaskes? Ya, ibu hamil akan di USG, akan di assessment, akan dilihat, oh bayinya usia berapa nih, oh ini sudah 4 bulan, oh janinnya 4 bulan, maka harusnya sudah muncul ini, muncul itu. Nah, saya tidak mendalami hal itu. Tetapi untuk bayi atau janin yang mengalami IUGR, maka tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usia kandungannya. Ya. Poor fetal growth, ya, pertumbuhan janin yang jelek. Nah, apa pertumbuhan janin yang jelek? Banyak sekali. Masalah di pankreas. Ya, kita tahu teman-teman sekalian, di dalam janin itu mulai dari 1 sel sperma dengan 1 sel ovum kumpul jadi 1, kemudian menjadi zigot, kemudian membelah, selnya membelah 2, 4, 6, 8, 16 dan yang lain sampai menjadi seorang janin, bayi yang lengkap di dalam kandungan. Maka ada komponen-komponen mulai dari di awal itu membentuk tulang dulu, kemudian membentuk jaringan otak, membentuk jaringan syaraf, kemudian berkembang, ya. Ada konsep namanya top to two. Top itu atas, to itu lutut, ya. TOE, top to two. Jadi perkembangan tumbuh kembang seorang janin itu dimulai dari atas kepala dulu baru sampai ke kaki. Diutamakan dari atas sampai ke kaki, itu konsepnya seperti itu. Maka janin ataupun bayi yang habis dilahirkan itu tidak bisa jalan, ya nggak apa-apa, karena itu nanti. Yang penting bisa ngomong, yang penting bisa makan, yang penting bisa bernafas, yang penting otaknya, yang penting syarafnya bisa aktif, jantungnya bisa berdenyut, darah bisa mengalir, dan aneka macam organ di dalam tubuhnya itu bisa aktif gitu ya. Itu yang normal. Tapi untuk janin-janin mengalami IUGR, dia mengalami gangguan di dalam pertumbuhan perkembangan organ pankreas. Ketika pankreasnya terganggu, maka janin ini mengalami hiperglikemi. Ya, glukosa darah di dalam tubuh janin itu sangat tinggi. Ya, fetal hiperglikemi. Ketika fetal hiperglikemi ini menyebabkan, di sini dituliskan menyebabkan poor fetal uptake of glucose and amino acid from mother. Kemampuan untuk mengambil glukosa dan asam amino dari ibu itu sangat jelek. Dampaknya adalah janin tidak mendapatkan glukosa, janin tidak mendapatkan asam amino. Asam amino itu kan materi sederhana dari protein. Dia pembentuk enzim, pembentuk hormon, pembentuk jaringan tubuh. Ketika ada gangguan di dalam uptake atau pengambilan ya melalui plasenta tadi, maka janin ini akan mengalami poor fetal growth, ya, pertumbuhan fetus yang jelek. Akan terjadi epigenetic modification. Ya, ada epigenetic modification. Apa itu? Ya. Janin itu, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa itu epigenetic. Janin itu bisa menyesuaikan diri. Saya susah, ini cara gampangnya ya saya menyampaikan ke teman-teman. Saya susah dalam makan, dalam tanda kutip ya, karena ada uptake-nya yang terganggu. Saya susah dalam makan. Maka ketika saya mendapatkan zat gizi, yaitu glukos dan asam amino dalam jumlah sedikit, maka tubuh saya akan menghemat penggunaannya. Ya, garis bawahi itu, menghemat penggunaannya. Metabolismenya disesuaikan. Sama seperti, maaf ya, kalau kita nggak punya uang, kita bisa tetap makan tapi seadanya aja. Yang penting kenyang aja. Nggak usah yang muluk-muluk. Itu juga terjadi di dalam fetus. Kita kenal itu sebagai konsep plastik. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya.
Ya, pada akhirnya genetik seorang janin itu akan mengalami modifikasi menjadi epigenetik yang lebih hemat. Ya. Kemudian ketika dia lahir, ya, dia lahir dengan BBLR. Berat badan lahir rendah, ya, di bawah 2.500 miligram. 2.500 gram, maaf, atau di bawah 2,5 kilo lahirnya. Ya, karena janinnya selama tumbuh kembang di dalam rahim itu jelek. Ya. Kemudian dia lahir. Ini ceritanya di sini, kemudian dia lahir dengan BBLR cuman 2 kilo, cuman 1,6. Lahir juga barangkali tidak sesuai dengan waktunya, misalnya prematur 8 bulan gitu ya misalnya. Kemudian di sini ditambah nih, postnatal excessive nutrition. Apa itu? Ceritanya gini, ibunya tadi adalah ibu yang miskin, ibu yang nggak mau makan, ibu yang mengalami mual muntah sehingga janinnya tumbuh kecil. Kemudian setelah lahir, ibu itu misalnya membaik kondisi ekonominya. Oh, sekarang mau makan banyak karena bayinya sudah lahir. Oh, sekarang sehat. Ibunya bisa aktif lagi, bahagia lagi karena ternyata ekonomi sudah membaik. Politik dan lingkungan di Indonesia makin kondusif, makin makmur keluarga tersebut. Sehingga setelah anak ini lahir, diberilah susu formula, diberilah ASI yang berkualitas, diberilah makan ini, itu. Sampai dia mengalami eksesif atau kelebihan gizi postnatal setelah kelahiran. Ya, padahal kita tadi sampaikan bahwa bayi tadi di dalam janin, ketika dia dijanin di dalam kandungan, bayi itu sudah memodifikasi epigenetiknya menjadi metabolisme yang pelit, yang hemat. Karena apa? Selama 9 bulan di dalam kandungan, dia hanya mendapatkan zat gizi yang sedikit. Maka dia menghemat penggunaannya. Tapi ketika dia dilahirkan ke dunia yang fana ini, wah gitu ya, ternyata ibunya memberikan gizi yang sangat optimal, bahkan sampai berlebih. Dampaknya apa? Dampaknya ini. Terjadi obesitas pada anak dan bayi. Abnormal postnatal growth, pertumbuhan pasca natal atau setelah kelahiran yang abnormal. Dia menjadi bayi yang sangat besar. Ya, padahal dia di dalam kandungan dulu pelit. Ya kenapa? Karena genetiknya itu akan tetap dibawa. Walaupun dia sudah dilahirkan, genetiknya tetap pelit, tetap hemat. Dan dapat makanan banyak ya, pasti akan jadi gemuk. Kalau dia nanti tumbuh menjadi seorang dewasa, karena kemarin mengalami gangguan di dalam perkembangan pankreasnya, maka dia bisa memiliki diabetes tipe 2. Gitu ya. Itu yang masih dihipotesiskan sama Barker saat itu. Ya. Nah, dihipotesiskan sama Barker. Bisa jadi orang-orang yang di usia muda kok kena diabetes ya. Orang-orang di usia muda kok kena banyak sindrom hipertensi dan yang lainnya. Apakah karena aktivitas makan dia yang sembarangan ketika dia sekolah, kuliah, bekerja? Ternyata Barker tidak melihat dari itu. Barker melihat bisa jadi itu masalah sudah sejak ketika kamu dikandung. Oke? Itu dipegang dulu tentang hipotesis Barker. Nah, Barker membuat hipotesis ini karena dua macam kejadian yang terjadi di tahun 40-an, 1940-an. Kita coba cek satu persatu. Ya, setelah slide ini, nanti saya ceritakan kasus di Rusia dan kasus di Belanda yang menjadi bukti nyata bahwa apa yang disampaikan sama Barker itu betul. Oke, sebelum situ saya sampaikan dulu di sini. Tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita itu sebagai seorang manusia, ada masa di mana kita saat itu ketika kita di dalam kandungan itu sangat sensitif. Atau disebutnya sebagai developmental plasticity. Sangat dinamis kayak plastik yang panas. Mudah banget dibentuk dengan ini itu.
Ketika tangan kita memegang plastik yang panas, ya plastik tersebut akan membentuk tangan kita. Ya, ada masa di mana kita sebagai manusia itu sangat sensitif dengan lingkungannya. Jadi kita akan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, lingkungan pertama tempat kita tumbuh adalah di dalam janin. Maka di sini ada konsep namanya developmental plasticity, di mana genotip tunggal itu dipengaruhi oleh kejadian-kejadian tertentu selama masa kandungan. Apa kejadiannya? Ini komposisi tubuh ibu, asupan makan ibu ketika dia hamil, aliran darah dari ibu menuju ke janin ya lewat plasenta, tumbuh kembang plasenta itu sendiri, bahkan genetik yang dibawa oleh janin itu akan mempengaruhi pertumbuhan seorang janin. Ketika tumbuh kembang janin membutuhkan gizi yang cukup, ya nutrition demand, kebutuhan gizi yang cukup, tapi tidak didampingi, tidak diimbangi dengan placental supply. Ya, kebutuhannya banyak, tapi supply atau yang disediakan melalui plasenta itu sedikit. Dampaknya adalah fetal undernutrition atau janin ini mengalami kurang gizi. Nah, ketika janin mengalami kurang gizi, ya, ketika menghadapi kondisi malnutrisi, janin akan remodeling. Artinya menyesuaikan, adaptasi tadi. Apa yang disesuaikan? Seharusnya ada pertumbuhan otak, jantung, pankreas, organ dalam tubuh, kemampuan untuk berbicara, hormon, enzim, dan yang lain itu harusnya aktif dalam kondisi yang optimal. Tapi gara-gara mengalami remodeling, itu semua dinomor duakan. Yang penting hidup. Ya, janin akan mengutamakan yang penting saya hidup. Yang penting syaraf dan kehidupan saya sebagai janin itu yang diutamakan. Sehingga perkembangan jantung tidak dioptimalkan. Perkembangan otak nomor 2. Perkembangan pankreas, hepar, dan yang lain nomor kesekian. Ya, itu namanya fetal programming. Ya, teman-teman, janin mengalami remodeling. Tidak, atau kalau kita itu menjadi plan B. Wah, janin itu punya plan A, plan B. Harusnya itu normalnya plan A. Semua sesuai dengan kodratnya, tumbuh optimal. Tadi saya sampai bilang, di Belanda, di Jerman, di Inggris, Amerika, Indonesia, Godean, Papua, dan yang lain, bayi itu punya potensi yang sama. Tapi karena kasus-kasus tertentu selama kandungan, itu membuat janin itu melakukan remodeling. Itulah disebut dengan fetal programming. Apa yang dampak dari fetal programming? Teman-teman bisa lihat di sini. Bayi mengalami hipoksimia, ya, hipoksimia. Artinya hipooksigen dalam darah, ya. Mia itu darah, hipo itu rendah, oksi itu oksigen atau aliran darah. Jadi aliran darah yang rendah. Kemudian ada perubahan metabolisme. Kemudian ada perubahan hormonal, endokrin. Saya tak minum dulu. Nah, merupakan kasus yang disebut dengan fetal programming. Ada perubahan-perubahan. Kalian bisa lihat ini, growth hormone itu ditekan. Insulin dan di sini adalah insulin growth factor itu ditekan. Ya. Maka dari itu jangan tumbuh dulu. Nggak usah berkembang. Yang penting hidup. Karena kalau berkembang, nggak ada makanannya. Ibunya miskin dalam tanda kutip. Miskin memberikan gizinya. Ibunya nggak mau makan. Ibunya mual muntah terus. Janinnya nggak bisa apa-apa nih. Janin nggak bisa makan. Dia cuma bisa menerima. Cuma dapat dikit ya dihemat. Karena dihemat, karena zat gizinya sedikit, diutamakan untuk hidup aja dulu. Dan syarafnya aja dulu.
Ya, sedangkan yang lain di sini hormon kortisol dinaikkan. Hormon stres ya. Nah, insulin sama growth hormonnya diturunin. Fetal growth hormone. Maaf. Fetal programming. Permasalahannya adalah fetal programming ini perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masa janin ini itu dibawa sampai dia dewasa. Tidak ketika dia lahir terus kortisolnya diturunin, insulinnya naik, tidak. Ya, sudah diprogram dari awal sehingga ketika dia lahir itu sifatnya permanen. Ini dasar pemikiran fetal origin of adult disease oleh David Barker. Ya, teman-teman, silahkan ini dipahami lagi. Ya. Tadi saya bilang ada 2 kasus di dunia ini. Oh, sebentar. Ini sebelum itu saya sampaikan dulu. Dampak fetal programming pada bayi-bayi yang mengalami intrauterine growth retardasi atau intrauterine growth restriksi, ya, gangguan pertumbuhan di dalam kandungan, itu akan berdampak sejak dia dilahirkan sampai nanti kalau dia masih hidup, sampai nanti dia dewasa. Itu ada komplikasinya masing-masing. Teman-teman bisa melihat di sini, ketika bayi itu lahir, bayi itu mengalami retinopati. Iya, gangguan di dalam retina, di dalam penglihatan. Bayi itu mengalami hipotermia, bayi itu mengalami antara hipoglikemi atau bahkan juga bisa hiperglikemi. Hipokalsemia, ya, kalsium di dalam darahnya rendah. Ya, bahkan termasuk kematian janin. Ya, bayi dilahirkan dalam kondisi tidak bernyawa karena sudah meninggal di dalam kandungan atau ketika dilahirkan kemudian meninggal. Ya, selama masa nifas, ya. Kemudian serum ferritin, ya, simpanan zat besinya rendah, maka bayinya jadi anemia. Bayinya imunodefisiensi, ya, sistem imunnya sangat rendah. Gangguan ginjal. Bahkan sampai gangguan pernafasan, gangguan paru dan yang lain. Kalau bayi ini bisa diselamatkan, dia tumbuh, sekolah, dewasa, menjadi seorang laki-laki ataupun perempuan dewasa, laki-laki dan perempuan dewasa yang punya masa lalu di dalam kandungan dia mengalami IUGR, maka orang ini mengalami imun disfungsi. Orang ini mengalami osteoporosis. Orang ini punya diabetes tipe 2. Orang ini punya berbagai koleksi masalah penyakit dan yang lain termasuk kanker dan termasuk poor cognitive performance. Performa kognitif yang jelek. Artinya apa? Bodoh. Tidak bisa berpikir dengan baik. Otaknya tidak berkembang dengan baik. Bahkan kalau bisa diukur, nilai EQ-nya rendah. Sehingga nanti dapat pekerjaannya apa? Ya tidak dapat pekerjaan yang baik karena tidak bisa berpikir dengan baik. Kok bisa seperti itu? Ya karena di dalam janin dulu ketika pembentukan otak, hubungan antar syaraf di dalam otak ya tidak bisa terbentuk dengan optimal, ya otaknya ketika dewasa tidak bisa dipakai dengan baik. Ini diawali dengan ibu yang hamil yang mengalami masalah. Maternal nutrition, fetal nutrition, tadi saya ulangi lagi di 4. Maternal nutrition, maternal intake, plasentanya, ini genetik faktor. Tapi kita sampaikan bahwa faktor genetik itu sebagian kecil. Yang paling utama itu ini 1, 2, 3, baru 4. Paling utama itu maternal factor. Maka ketika ada ibu hamil mual muntah, wajar nggak? Wajar. Ada namanya morning sickness. Trimester pertama pasti mual muntah. Tapi permasalahannya adalah mau menang siapa? Mengutamakan mual muntahnya atau masa depan bayi? Itu yang menjadi permasalahan. Ya. Kemudian saya tadi sampaikan ada 2 kasus di dunia ini yang menjadi perhatian dunia saat itu sampai hari ini. Ada namanya the Dutch famine atau kelaparan masa di Belanda. Ya. Saat itu tahun 45, 44, 45 di musim dingin, ya.
sampai musim semi, yaitu akhir tahun, Belanda itu saat itu masih dijajah oleh Jerman. Ya, karena ada permogokan rel kereta api saat itu akhirnya Jerman itu membatasi makanan hanya 400 kalori saja, sampai 800 kalori saja, termasuk pada ibu hamil di Belanda. Ya, bayangin, 400 kalori itu sehari, itu cuma satu bungkus mie instan, nggak pakai telur. Ya, itu cuma itu aja tuh. Sampai 800 ya sudah mie instannya 2. Nah, itu cuma segitu. Selama 1 tahun. Nah, itu kelaparan melanda semua kelas sosial di Belanda. Mau orang kaya, orang miskin, orang sangat miskin, orang berpendidikan, atau semuanya itu miskin. Maaf, semuanya mengalami kelaparan. Termasuk ibu hamil yang saat itu sehat, saat itu masih baik, itu mengalami kelaparan. Atau wanita yang habis baru menikah tapi belum hamil, itu juga mengalami kelaparan. Ya, itu kuncinya dulu. Semuanya sebenarnya baik-baik saja, tetapi ketika negara api menyerang, semuanya jadi kelaparan. Nah, meskipun setelah tahun 45 kondisi di Belanda itu membaik, ada perdamaian pasca perang dan yang lain, sehingga kondisinya membaik. Ya, jadi timelinenya adalah semuanya baik di awal, kemudian tiba-tiba ada kelaparan, kemudian membaik lagi. Ya, itu dipegang dulu. Karena nanti berbeda dengan kasus yang kedua di Rusia. Membaik, dalam kondisi baik, kemudian kelaparan, kemudian membaik, kembali baik. Nah, pada periode ini, musim dingin dan musim semi di Belanda saat itu, wanita-wanita hamil yang saat itu kelaparan, jika kandungan dia masuk trimester 2 ataupun masuk trimester ketiga, mereka mengalami kelaparan, mereka melahirkan bayi yang BBLR. Ya, ini temuan yang pertama. Ketika di dalam masa 45 sampai 44 sampai 45 di musim dingin ini, ketika terjadi kelaparan, wanita hamilnya itu sudah hamil, wanita tersebut sudah hamil. Trimester 2 dan trimester ketiga tiba-tiba kelaparan gitu ya, dikasih permasalahan saat itu, the Dutch famine. Nah, bayi yang lahir kemudian dari wanita itu ternyata terbukti lahirnya BBLR. Ya. Tetapi ketika awal kelaparan ini belum, wanita tersebut ada yang belum hamil, kemudian hamil, jadi memasuki masa kelaparan itu dengan trimester pertama kehamilan, lahirnya nanti bayinya normal. Ya, karena kan 9 bulan kehamilan itu kan 9 bulan. Nah, dia di bulan pertama sampai bulan ketiga itu masuk di kelaparan ini. Artinya bayi atau janin yang tumbuh dengan malnutrisi di trimester pertama, kalau ini janin yang tumbuh di trimester kedua dan ketiga yang malnutrisi, ya. Kalau yang trimester pertama bayinya normal lahirnya. Tapi ketika bayi tersebut tumbuh, kemudian diikuti sampai usianya dewasa, ternyata bayi yang dulu dikandung ketika mengawali masa kelaparan tadi dengan kehamilannya di awal kelaparan tadi, itu ternyata obesitas. BB-nya normal, tapi ternyata obesitas dibandingkan bayi-bayi yang lahir sebelum masa the Dutch famine ini. Atau bayi-bayi yang lahir setelah masa the Dutch famine ini. Ataupun bahkan termasuk bayi-bayi yang tadinya BBLR. Ya, ini menjadi fakta ilmiah yang sangat mencengangkan saat itu. Artinya apa? Selama 9 bulan, kamu sebagai wanita hamil, itu kelaparannya kapan? Apakah kelaparannya selama 3 bulan pertama, atau kelaparan selama 6 bulan sebelum kelahiran, ya, trimester kedua atau trimester ketiga? Semuanya membawa konsekuensinya masing-masing. Kalau kamu gangguan gizi, kelaparan, malnutrisi, dan hal-hal lain
Kalau kamu kayak gitu ketika kandungan di trimester pertama, maka bayimu nanti normal aja berat badannya, tetapi nanti ketika dewasa bayimu akan obesitas. Kalau kamu kelaparan di trimester kedua dan ketiga, bayimu akan lahir dengan BBLR. Ya, kemudian ini dikembangkan, temuan ini dikembangkan menjadi teori yang disebut dengan DOHAT, Developmental Origins of Health and Disease. Ya, ini seperti sebenarnya ini tidak etis kalau dilakukan penelitian ya, karena memang ini kasus kemanusiaan saat itu. Ya, nah ada yang disebut dengan mismatch concept. Kalau seseorang tadinya ya di sini seseorang tadinya kaya, sehat, zat gizinya cukup, maka genetiknya menjadi genetik yang boros, ya, tumbuh kembangnya optimal dan yang lain, tiba-tiba nggak bisa makan dalam masa yang cukup panjang, maka kaget metabolismenya, tidak match. Harusnya kebutuhannya besar, tapi tiba-tiba nggak dapat apa-apa. Maka bayi yang dikandung pada orang yang seperti itu tidak terbiasa dengan lingkungan yang miskin dalam tanda kutip. Kemudian ketika dia lahir, maka dia membawa genetik yang pelit, yang hemat. Permasalahannya adalah setelah perang semuanya membaik. Maka sesuai dengan ini tadi. Mana tadi? Nah di sini terjadi postnatal excessive nutrition, kondisinya membaik. Akhirnya muncullah kondisi obesitas ataupun diabetes tipe 2. Ini kasus di Belanda. Ada kasus yang berbeda. Ya, kalau ini ingat-ingat ya teman-teman, saya tuliskan. Dia awalnya itu kaya dan sehat, tapi tiba-tiba ada kelaparan. Kemudian hanya makan segini dan kemudian setelah perang membaik lagi. Ya, naik turun ya. Kasus yang kedua ada di Leningrad. Sige itu pengepungan. Leningrad itu Saint Petersburg. Ini ibu kotanya, kota terbesarnya juga di Rusia. Sebelum kasus pengepungan Leningrad, saat itu tahun 40-an, jadi ini ketika Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua saat itu. Nah, ibu hamil di sana itu sudah malnutrisi sejak kapan tahun, karena perangnya berkepanjangan. Dia sudah terbiasa dengan malnutrisi. Ya, jadi berbeda dengan Belanda tadi yang awalnya itu makmur sehat dan yang lain. Ibu-ibu yang menjalani masa kelaparan selama periode Leningrad Siege ini, itu dia sudah terbiasa dengan malnutrisi. Ya, ibunya malnutrisi karena ya sudah sejak kecil dia malnutrisi. Maka janin yang dikandung tersebut itu sudah terbiasa dalam tanda kutip ya dengan kondisi malnutrisi. Genetiknya sudah ada untuk pelit. Ya. Kemudian ketika pengepungan ini selesai, ini saat itu masih Soviet ya. Kemudian ketika perangnya sudah selesai, kemudian lingkungannya masih miskin, lingkungannya masih malnutrisi, maka bayinya nggak masalah. Ya, bayi yang lahir tidak mengalami risiko dislipidemia, hipertensi, kardiovaskular. Kenapa? Karena dari janin genetiknya miskin, genetiknya pelit, ketika sudah lahir, setelah makan dia juga tidak bisa makan. Jadi sudah match, ya, match sesuai. Gizi atau malnutrisi di dalam kandungan membentuk genotip yang pelit, tapi ketika dia lahir dia tetap miskin. Ya, artinya match, ada match. Berbeda dengan ketika the Dutch famine ini, dia ada mismatch. Ya, tidak sesuai. Kenapa? Genetiknya itu gede, genetiknya sehat. Tapi ternyata mengalami masalah gangguan makan selama kehamilan. Nah, setelah lahir malah kondisinya membaik. Berbeda dengan yang di Leningrad, setelah lahir kondisinya masih jelek karena saat itu memang masih perang.
Nah, bayi-bayinya yang lahir ternyata tidak memiliki peningkatan risiko gangguan intoleransi glukosa, dislipidemia, dan yang lain. Ya, maka ini dianggap dalam tanda kutip sifat plastik developmental plasticity yang menguntungkan dalam tanda kutip ya. Menguntungkan. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa miskin dan setelah lahir saya juga masih miskin. Miskin dalam tanda kutip ya, miskin malnutrisi ya. Miskin, maka saya tidak mengalami penyakit PTM khususnya, penyakit tidak menular, obesitas dan yang lain. Ya, ada kecocokan, ada match antara gen hemat sejak kandungan dengan kehidupan setelah dia dilahirkan. Ini dua hal ini namanya thrifty phenotype hipotesa. Hipotesa fenotip pelit atau hemat. Ya, tetapi dua kasus ini, kasus luar biasa ini, Belanda dan Rusia menimbulkan dua kejadian yang semakin memperkuat. Barker membuat teori, hipotesa bahwa apapun yang terjadi ketika kehamilan itu akan membentuk masalah di masa depannya. Ya, developmental plasticity ini tadi. Ya, itu Dutch Femin and Leningrad 6. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk masalah stunting? Silakan. Ini dalam nih materinya. Saya dulu ketika kuliah nggak dapat ini nih. Tapi saya perlu menyampaikan ke kalian karena menurut saya semua ahli gizi harus tahu tentang hal ini. Karena kita bisa memprogram dalam tanda kutip generasi kita harus lebih baik dari kita. Kita malnutrisi nggak apa-apa, kita miskin nggak apa-apa, tapi anak dan cucu kita harus jauh lebih baik dari kita. Kalau bisa memahami hal ini dulu. Ya, sebelum kita nanti lanjut ke konsep 8.000 hari pertama kehidupan. Ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan. Pak Dian, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan Pak menyampaikan yang efek dari janin kalau nggak tumbuh kembangnya nggak optimal itu ada yang IQ-nya rendah kan Pak? Ya. Nah, itu berarti kalau misalnya ini Pak kayak udah besar terus habis itu di sekolah tuh loh Pak, dia kan kayak dianggapnya maaf bodoh gitu kan Pak. Nah, terus habis itu sama orang tuanya mungkin kayak dilesin atau gimana. Nah, itu tuh tetap nggak bisa membantu atau gimana ya Pak, karena dari dulunya IQ-nya udah rendah gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Viani, pertanyaannya bagus. Tumbuh kembang anak, janin, bayi itu dipengaruhi oleh berapa ya? Paling tidak dua hal. Ya, paling tidak dua hal. Yang pertama genetik, yang kedua stimulan. Ya, genetik dan stimulan. Genetik yang nggak bisa diapa-apain lagi, sudah diprogram, sudah fetal programming dari awal. Tapi ada disebut dengan stimulan. Stimulan itu artinya hal yang diberikan untuk memberikan rangsangan tertentu. Ya, apa rangsangannya? Yang pertama adalah asupan gizi. Itu termasuk stimulan. Maka kalau genetiknya jelek, kita bisa berikan asupan gizi yang baik. Ya. Setelah asupan gizi, yang kedua adalah kasih sayang, pola asuh. Itu penting. Itu adalah bentuk stimulan. Ketika di dalam kandungan, bayinya nggak dengar kita ngomong apa, tapi kita memberikan stimulan, kita elus, ibunya bahagia, janinnya ikut bahagia. Itu ada konsep itu. Ya, ibunya sehat, janinnya ikut sehat. Ketika bayi lahir, diajak untuk ikut vaksinasi, imunisasi, itu termasuk stimulan. Ya, termasuk pola asuh. Bayangkan ketika seorang anak, seorang seorang bayi dititipkan ke neneknya atau ke tetangganya, sedangkan ibunya pergi kemana untuk bekerja dan yang lain misalnya. Bahkan mungkin, misalnya meninggal. Pola asuh seorang nenek, pola asuh seorang tetangga, pola asuh di daycare dan yang lain tidak akan sebaik seorang ibu. Ya, tentu barangkali ada ibu tertentu yang berbeda ya. Saya tidak akan mendiskusikan hal tersebut.
Ya. Nah, kemudian pola asuh ya. Kemudian setelah pola asuh adalah fasilitas kesehatan. Ketika bayinya sakit disadari langsung, kemudian dibawa ke vaskes, mau dibawa ke bidan, dokter anak, puskesmas, rumah sakit misalnya. Nah, kemudian sampai ke pendidikan. Seorang anak diberikan pendidikan yang cukup sehingga sinaps-sinaps antara neuron di dalam otaknya itu bisa bekerja dengan baik. Teman-teman, ketika kita belajar hal yang baru, itu otak kita akan pusing, capek. Kenapa? Karena semuanya bekerja, semuanya di otak kita. Berbeda jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus, konsisten sama, terus kayak robot. Otak kita nggak berkembang. Ya, teman-teman pagi hari nyuci baju, jemur, masak, nyapu, nyuci baju, jemur, masak, nyapu, nyuci baju, jemur, masak, nyapu. Itu terus tanpa belajar hal yang baru. Maka otak sudah terbiasa kayak gitu aja. Kalian bahkan bisa bekerja sambil merem. Ya, tidak ada informasi tambahan apapun, otak tidak bekerja. Maka ketika kita mendapatkan pendidikan yang baru, mendapatkan informasi yang baru, otak akan capek, akan panas. Iya, karena bekerja. Maka ketika bekerja, antar neuron akan saling berhubungan, informasi berjalan dan yang lain, maka kita akan skill-nya bertambah, pengetahuannya akan bertambah. Maka tumbuh perkembangan, yaitu bukan pertumbuhan ya, perkembangan kita akan bertambah, kreativitas kita akan bertambah, daya pikir kita akan bertambah. Ya, itu pun kalau saling mendukung tadi antar stimulan tadi. Kita belajar giat, belajar keras, disuruh les di sana sini, dikuliahin di Stikes Panti Rapih, ikut kuliahnya Pak Dian pagi-pagi, dan yang lain diimbangi dengan makan dulu sebelum kuliah, minum yang cukup, oksigenasi yang cukup, lingkungannya baik, tidak di lingkungan yang panas, tidak di lingkungan yang bising, itu akan mendukung dalam proses pembelajaran, akan mendukung dalam proses tumbuh kembangnya, gitu ya, Viani. Apakah les dan yang lain berdampak? Berdampak, tapi jika didukung oleh stimulan yang lain. Ya, saya selalu menyampaikan ke kalian bahwa genetik itu ada perannya. Iya, genetik itu akan selalu terbawa oleh kita sampai kapanpun. Tapi itu bisa kita tekan jika stimulannya lebih gede. Apa itu stimulannya? Gizi yang cukup, istirahat yang cukup, kasih sayang, pola asuh, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hal yang lain itu termasuk stimulan. Maka dari itu anak kecil itu ketika dia sudah bisa menggigit, dikasih mainan yang untuk digigit, dia mendapat stimulan. Tangannya memegang sesuatu, menggigit sesuatu. Kemudian belajar mainan. Dia ada stimulan. Itu akan berbeda dengan anak yang tidak pernah mendapatkan mainan, tidak punya teman bermain, tidak pernah diajari ngomong. Ya, walaupun gizinya optimal dan yang lain, tetapi kalau tidak diberikan stimulan seperti itu, dia akan tumbuh menjadi anak yang nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, nggak bisa tumbuh kembang, nggak bisa berjalan, nggak bisa memegang sesuatu dengan baik, nggak bisa makan dengan baik. Ya, Viani, itu jadi saling berhubungan. Genetik itu bisa diperbaiki. Itu akan muncul di slide saya yang ini. Oke, Viani? Halo, Viani? Saya sudah ngomong banyak lebar nih, jangan-jangan suara saya tidak terdengar. Ini kalau saya harus mengulangi lagi, capek. Oke. Enggak, Pak. Oke, sudah? Putus-putusnya baru aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Tadi saya sampaikan, genetik itu ada dampaknya. Iya. Genetik itu membawa peran. Iya. Tapi lebih besar faktor di luar genetik. Dan genetik itu bisa diperbaiki. Tapi genetik juga bisa membawa konsekuensi. Di sini saya tuliskan ke kalian, dampaknya 3 generasi. Artinya apa? Nah, gini ya. Ketika seorang ibu mengandung, maka sebenarnya dia sedang mempersiapkan generasi cucunya.
Nah, itu saya lupa. Itu pernah disampaikan oleh siapa saya lupa. Ya, ibu yang mengandung sebenarnya dia sedang membawa cucunya. Tidak hanya membawa anaknya, tapi membawa cucunya. Ya, dampaknya 3 generasi. Kenapa? Karena ketika seorang ibu yang malnutrisi akan melahirkan anak yang malnutrisi. Anak yang malnutrisi, kalau dia tumbuh dewasa nanti, dia akan menjadi seorang calon bapak atau calon ibu yang malnutrisi juga. Dan akan melahirkan generasi kedua yang juga malnutrisi. Maka mau tidak mau, kalau kita Indonesia punya mimpi 2045 Indonesia emas, Indonesia sehat, maka harus dipotong sejak sekarang. Bukan ibunya yang dibunuh, tetapi permasalahannya diselesaikan. Agar nanti ketika dia sebelum hamil, dia bisa perbaikan status gizinya. Sehingga anaknya bisa membaik. Anaknya yang membaik, maka ketika tumbuh, nanti ke depan anaknya bisa sehat. Anak yang sehat, tumbuh menjadi dewasa sehat, tumbuh menjadi seorang ibu yang sehat. Maka janin yang dikandung sama ibu tersebut juga akan sehat. Permasalahannya adalah Indonesia ini mengalami 2 masalah besar dalam 20 tahunan ini. Pertama, masalah krisis moneter 98. Ya, dan bergantinya era Orde Baru dengan reformasi. Bayangkan tadi the Dutch famine dan Leningrad siege. Bayi-bayi yang lahir di masa itu memiliki konsekuensi ketika tumbuh dewasa. Pertanyaannya sekarang, Vianney dan teman-teman ini lahir tahun berapa? Saya tanya, Vianney lahir 2001, Lilin 2000 berapa? 2001, Pak. 2001 itu eranya Habibie atau eranya Gus Dur ya, saya lupa, mohon maaf. Tapi itu sesudah dengan era reformasi, sesudah era Orde Baru. Mepet banget dengan era Orde Baru. Bayangkan ketika kakak kelas kalian, senior kalian yang lahir di era 98, 99, 2000. Wanita hamil di periode saat itu miskin dan mengalami masalah ekonomi, sosial, budaya, politik di Indonesia saat itu. Ya, harga katanya ya saat itu saya masih SD kelas 6. Ya, katanya saat itu harga itu mengalami krisis moneter luar biasa. Rp1.000 itu seakan-akan menjadi Rp1. Uang tidak ada harganya. Makan ini itu susah. Maka bayangkan, ibu hamil saat itu akan melahirkan bayi-bayi yang malnutrisi. Maka tidak heran jika kakak kelas kalian, entah itu 2017, 2018, itu banyak yang mengalami malnutrisi ketika dia sekarang kuliah. Ya, tapi ini masih hipotesis nih. Kita belum diteliti. Rata-rata anak-anak yang lahir di 98, 99 itu pendek, stunting. Dan mereka membawa genetik yang tidak baik. Karena apa? Pasca 98, 99, 2000 sampai sekarang 2021, ekonomi makin membaik. Keluarganya yang tadinya miskin, nelangsa, nggak bisa makan, sekarang bisa makan apapun. Mau apa? Bakso, bisa beli. Mau ini, tadi kan sudah makan bakso, beli lagi, makan lagi. Maka pendek dan gemuk. Pendek dan obes. Itu adalah ciri-ciri seorang dewasa yang bisa jadi dulu ketika di dalam kandungan mengalami permasalahan kesehatan. Nah, permasalahan yang kedua adalah COVID. Teman-teman sekalian, COVID di 2019 sampai 2000 sekarang ya 2022 ini meskipun kondisinya makin membaik ya, tetapi di awal-awal COVID ini semuanya stressful, banyak PHK, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa makan, ada uang tapi nggak bisa dipakai, ya, ada uang tapi nggak bisa beli makanan, ya, atau ada makanan tapi ya itu aja misalnya gitu. Bahkan sampai sekarang banyak yang kemarin termasuk mahasiswa yang bunuh diri,
Ya, di Yogyakarta katanya juga masalah ekonomi. Baru mahasiswa pun mengalami masalah ekonomi. Bagaimana buat ibu-ibu yang hamil di era COVID ini? Nah, apakah bayinya juga stunting? Nah, kita nggak ngerti nih. Kita perlu teliti nih. Bahkan dampaknya maka 20 tahun lagi. Kapan 20 tahun lagi? 2045. Padahal saat itu Jokowi sudah bilang, itu Indonesia Sehat 2045. Tapi ketika ini sekarang ini malah Indonesia itu sedang mengalami masalah yang kedua setelah krisis moneter. Ya. Nah, itu dampak ketiga generasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Ya, teman-teman, ini saya tidak menyampaikan topik ini di mata kuliah lain. Ini mata kuliah isu, saya berikannya hanya ke kalian saja. Ada kemudian adalah stunting. Stunting itu ketika bayi dan anak usia sampai 2 tahun itu dia Z-score-nya itu di bawah -2 dan -3. Dan 2018 kemarin stunting di Indonesia itu 30%. Kemudian 2021 diteliti lagi, di survei lagi, stunting sekarang 24%. Nah, Jokowi punya target 2024 stunting harus menjadi sekitar 14%. Tapi itu masih 2 tahun lagi ya. 1 dari 3 anak di Indonesia sekarang ini mengalami stunting. Kok bisa? Banyak faktornya. Kalau kalian bisa tahu anak mengalami stunting sekarang ini, maka kemungkinan besar dia akan membawa genetik yang jelek. Apakah generasi Indonesia itu tidak sehat di 2045? Ya kan 21 sekarang. Dia masih bayi, dia masih anak-anak, maka 20 tahun lagi dia sudah kuliah, sudah bekerja. Angkatan pekerja, angkatan karyawan, angkatan usia pekerja aktif saat itu 2045 mendatang itu adalah orang-orang yang saat ini 2022 itu stunting. Kalian bisa bayangin, bisa jadi 2045 nanti banyak kasus hipertensi, banyak kasus obesitas, banyak kasus diabetes tipe 2, banyak kasus kanker. Ternyata ketika ditelusur lebih banyak, ternyata mereka lahir di era 2019-2022. Ada pandemi dan stuntingnya masih 30%. Oke. Nah, ini stunting berdasarkan provinsi. Teman-teman bisa melihat yang warna merah. Ya, Sulawesi Barat itu ya. Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini masih stuntingnya masih sangat tinggi. Ya. Bahkan ada provinsi yang stuntingnya lebih dari 40%. Ya, 1 dari 2 bayi balita di provinsi tersebut mengalami stunting. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana dengan Yogyakarta? Yogyakarta itu masih ada stuntingnya. Ya, jangan kita bangga dengan kota ini bebas stunting. Tidak. Bahkan Sleman itu kemarin dinobatkan menjadi lokus stunting. Artinya apa? Menjadi salah satu wilayah yang masih ditemukan angka stunting di atas 20%. Sleman. Di sini ada kampus-kampus gizi, 9 kampus gizi, ada banyak kampus kedokteran, banyak kampus keperawatan, kesehatan, dan yang lain. Tapi ternyata stunting di Sleman masih sangat tinggi, teman-teman sekalian. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, nanti kita akan lakukan. Ini dilakukan 1000 HPK saat itu ya. Di mana kita sudah tahu maka ada peningkatan gizi seorang ratri atau remaja putri ataupun catin ya, calon pengantin, ibu hamil dan bahkan bayi baru lahir dengan stunting itu ada terkaitnya. Ya. Ketika seorang remaja putri, termasuk seperti kalian di sini remaja putri kecuali Greg, kamu remaja putra. Nah, ketika remaja putri kamu mengalami anemia lah, stunting lah, gizi buruk lah, obes lah, itu akan membawa dampak kalau kalian nanti hamil. Maka dari itu, meskipun kelas ini cuma sedikit 16 orang, saya harap setelah lulus mata kuliah ini kalian bisa sadar diri. Anemia itu enggak baik. Gemuk itu tidak cantik, tidak sehat.
Gemuk itu cantik tapi nggak sehat ya. Kita fokusnya pada sehat atau tidak sehat aja, bukan cantik atau tidak cantik. Maaf, saya klarifikasi. Gemuk itu nggak sehat, kurus banget itu juga nggak sehat. Pak, tapi saya pendek, nggak masalah kamu pendek, asalkan status gizinya baik. Sekarang bisa diperbaiki, ya. Maka nanti ketika kamu hamil suatu saat nanti, ya kecuali ini suster ya, suster sutirah kan mengabdikan diri kepada Tuhan ya, tidak menikah ya, tapi status gizinya diharapkan tetap baik gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menciptakan, mengkreasi, menimbulkan, memunculkan generasi anak kalian, cucu kalian yang jauh lebih baik lagi. Dimulai dari kalian. Kalau tidak ya akan jadi lingkaran setan. Anak kalian malnutrisi seperti kalian atau bahkan overnutrisi. Kemudian anak kalian juga akan menjadi tidak berbeda dengan kalian. Maka tidak ada perbaikan keturunan ya dalam tanda kutip. Nah, maka kita belajar gizi ya tangani ini. Nah, itu 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian kita masuk nih, adalah namanya Donald Bundy. Profesor Donald Bundy. Kemarin ini 2018 maaf, dia itu menyampaikan konsep bahwa ternyata intervensi selama 1000 hari pertama kehidupan itu ya penting, tapi kurang. Penting, bagus, tapi tidak cukup. Terus bagaimana? Ditambah lagi menjadi 8.000 hari. Nah, 8.000 hari itu sampai berapa? Teman-teman bisa melihat nih di sini. Ketika seorang janin tumbuh, itu memiliki kemampuan untuk learning ability, kemampuan untuk belajar. Ya tadi yang ditanyakan sama Viani. Kemampuan untuk belajar, dia mempelajari semua hal, keterampilan, kegiatan ini itu. Nah, tetapi produktivitasnya nggak ada. Ya karena bayi, anak belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan sesuatu. Tapi dia belajar banyak untuk mendukung ketika nanti dia sudah dewasa. Bertambahnya usia, learning ability makin turun. Maka sebenarnya susah nih. Saya ngajak teman-teman untuk belajar giat kalau kalian nggak mau kemampuan untuk belajar giat. Karena learning ability-nya makin turun. Ya, kemampuan otak untuk menerima informasi baru makin turun. Berbeda dengan anak-anak. Tapi produktivitas kalian dituntut untuk tinggi. Nah, di sini nih. Semakin lama kalian sebentar lagi tahun depan skripsi, tahun lusa lulus, nah, gitu ya, bekerja dan yang lain. Maka untuk menyiapkan produktivitas yang tinggi, tetapi learning ability-nya masih bisa dioptimalkan, maka ada intervensi 8.000 hari. Ya, investasi gizi khususnya itu tidak cukup dengan 1000 hari sampai 8.000 hari. Apa? Nah, ini paradigma baru, informasi baru. Karena di sini fokus pada 1000 hari pertama kehidupan itu esensial, betul. Itu penting, betul. Tapi ternyata itu tidak cukup, insufisien. Tidak cukup. Peluasan investasi di dalam perkembangan seorang manusia itu mencakup 7.000 hari selanjutnya. Ya, 7.000 hari selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan selama 7.000 hari setelah seorang anak itu tumbuh? Ini ada 3 fase. Ketika fase anak SD 5-9 tahun. Ketika masuk fase SMP 10-14 tahun. Ketika masuk fase SMA plus kuliah 15-19 tahun. Disinilah 8.000 hari pertama seorang manusia itu harus dioptimalkan. Ya, ada 3 fase dengan 3 masalahnya sendiri-sendiri. Ada di sini growth spurt. Kalau seorang bayi janin tumbuhnya pendek ketika janin, dia bisa meningkatkan, mengoptimalkan tinggi badannya sampai dia usia 14 tahun. Ya, kalian bisa melihat saya membawakan itu di webinar, bukan di kelas kalian. Jadi ada tumbuh kembang ketika seorang laki-laki itu setelah usia puber, kalau perempuan itu 2 tahun sebelum menarke.
2 tahun sebelum menstruasi yang pertama. Itu adalah optimalnya tinggi badan. Kalau baru menstruasi, terus baru sadar orang tuanya, oh sepertinya saya kemarin lihat materi kuliahnya Pak Dian, kamu harus saya tumbuh kembangkan dengan optimal. Ya bisa tumbuh, tapi tidak optimal karena sudah selesai. Ya, maka tadi saya sampaikan kalau kalian maaf ya, bukan menghina fisik ya, bukan. Tetapi kalau kalian saat ini tinggi badannya pendek, ya kalian pendek jika dibandingkan usia-usia sepantaran kalian, kalian tidak bisa tumbuh lagi. Tumbuhnya nggak bisa ke atas, tumbuh ke samping masih bisa. Maka yang bisa diperbaiki bukan kalian, tapi anak kalian nanti. Ya, kalau kalian bisa tahu konsep ini. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan di Indonesia terkait dengan gizi pada anak usia sekolah. Ternyata banyak orang-orang, anak-anak di Indonesia saat ini itu masih banyak yang kurus, wasting, masih banyak yang pendek, stunting, masih banyak yang gemuk, overweight ataupun obesity. Ya, angkanya sekian berdasarkan usia-usia tersebut. Ini berdasarkan Riskesdas. Ya, yang gemuk ada, yang kurus ada, yang pendek juga ada. Jadi Indonesia itu lengkap. Ya, sebarannya seperti ini. Apa yang menyebabkan anak-anak sekolah di Indonesia itu kurus, pendek ataupun gemuk? Ternyata mayoritas anak-anak di Indonesia itu mengawali hari dengan tidak sarapan. Saya tidak tahu nih, mahasiswa gizi ada yang tidak sarapan atau semuanya sudah sarapan. Kalau kalian kuliah di gizi 6 semester masih tidak sarapan, saya mempertanyakan idealisme kalian. Percuma saya sejak semester 1 kalian itu ngomong tentang ayo sarapan. Ya, sempatkan sarapan sebelum kuliah. Itu penting. Karena apa? Percuma kalian belajar kalau otak kalian tidak diberi gizi yang ideal. Ataupun sarapan, tapi ternyata mutunya rendah. Cuman minum, saya nggak bisa sebutkan mereknya, yang cuma diseduh, pengganti sarapan. No, itu kandungan gizinya, kalorinya juga sangat rendah. Ya, sarapan tidak dengan bubur, sarapan tidak dengan sesuatu yang dituang. Ya, sarapan itu menggunakan konsep isi piringku. Itu paling ideal tuh di Indonesia saat ini. Ada sumber karbohidrat, protein, ada buah, ada sayur, ada lauk. Itu harga yang tidak bisa ditawar. Pak, tapi saya keluarga miskin. So, apakah keluarga miskin nggak bisa makan nasi dan sayur? Masih bisa tetap makan nasi, sayur, dan lauk hewani, minimal telur. Tidak ada telur, ikan. Disesuaikan dengan budaya masing-masing. Ya, itu. Ataupun bahkan mungkin anak-anak usia sekolah ini makan cuma 2 kali sehari, 1 kali sehari. Ya, kecuali ini kita sedang bulan puasa, beda lagi ya. Tapi teman-teman ada yang cuma makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam, makan pagi, atau bahkan mungkin cuma makan siang aja. Dan ternyata Riskesdas bilang 97 orang di Indonesia itu tidak mengonsumsi sayur dan buah dengan cukup. Ini saya juga heran. Sayur itu murah, buah itu juga terjangkau, tapi kita ternyata tidak mengonsumsi buah dan sayur. Saya tidak cuma ngomong, saya bawa buah, ya, saya sudah makan sayur. Nah, maka kami di Prodi Gizi mengajak nih teman-teman sekalian untuk sarapan dulu sebelum kuliah, makan sayur, makan buah, dan makan pagi dengan kualitas yang baik. Kemudian selain asupan gizi, ternyata mahasiswa, siswa, ataupun anak sekolah itu tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Padahal setiap wanita ketika kalian menstruasi, kalian butuh tablet tambah darah. Ya, setiap minggu 1 butir aja. Susahnya apa? Ya nggak ada susah, nggak mau aja. 20% merasa tidak perlu, 19% lupa, 9% takut efek sampingnya. Ya, jangan heran kalau ternyata banyak mahasiswa kampus ini tidak bisa donor darah karena ternyata HB-nya rendah.
Kampus kesehatan, mahasiswanya anemia. Itu aneh banget kalau bagi saya. Kampus kesehatan, mahasiswanya stunting. Oh, itu masa lalu ya. Tapi kampus kesehatan, mahasiswa gizi tapi gemuk dan overweight. Kalau dia semester 1, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah semester atas masih obesitas dan overweight, itu dipertanyakan. Teorinya kemana? Ya, prakteknya gimana? Saya selalu menyampaikan di mata kuliah pendidikan gizi. Ada PSP, pengetahuan, sikap, perilaku. Pengetahuan yang baik akan membentuk sikap. Sikap yang baik akan membentuk perilaku atau kebiasaan. Itu akan berdampak pada status gizinya. Oke, saya mohon maaf sekali, omongan saya mungkin menampar banyak dari kalian. Tapi semoga kalian bisa sadar. Kemudian, anak usia sekolah penyakit tidak menular. Ada nggak? Ada. Ternyata banyak anak usia sekolah di bawah 18 tahun itu sudah punya penyakit jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal. Mungkin bukan kalian, tapi di luar kalian. Itu ada. Kenapa bisa itu terjadi? Ternyata aktivitas fisiknya rendah. Pak, daring Pak, nggak bisa kuliah, nggak bisa aktivitas fisik, nggak boleh kemana-mana. Padahal aktivitas fisik di rumah juga bisa. Ya, Pak, daring Pak, kuliah terus-menerus, tugasnya begitu banyak dari Pak Dian. Maka ya nyemil Pak. Ya cemilannya apa? Ternyata separuh komunitas pendidik mahasiswa dan mahasiswa di Indonesia itu suka mengonsumsi makanan manis, mengonsumsi makanan asin, makanan instan dengan bahan makanan penyedap. Tidak aktivitas fisik dengan cukup, kurang sayur, dan ternyata tidak memperhatikan gizinya. Makan jajanan yang antriannya panjang banget luar biasa di Yogyakarta itu ternyata mayoritas pesanan-pesanan dari seorang mahasiswa. Anak-anak SMP, SMA. Oke, ini permasalahan di kita. Nah, ini adalah masalah gizi di kota Yogyakarta tahun 2020. Dari lansia, ada yang mengalami penyakit tidak menular gizi lebih. Ibu hamilnya anemia, ibu menyusuinya ternyata tidak semuanya memberikan ASI eksklusif ya. Kemudian bayi balitanya masih ada yang stunting, masih ada BBLR. Anak usia sekolahnya masih ada yang stunting, ada yang gemuk juga. Ada yang merokok usia sekolah. Kemudian remajanya ada yang anemia, kurang konsumsi sayur. Ini nggak selesai-selesai nih, muter-muter terus nih kasusnya. Anak sekolah yang stunting akan menjadi remaja yang anemia. Remaja anemia menjadi ibu hamil yang KEK, kurang energi kronis. Ibu hamil yang KEK membuat anak ketika di kandungannya BBR. Nggak selesai-selesai. Ini di Yogyakarta, kota Jogja. Ya. Kemudian bagaimana intervensinya? Ini ada namanya continuum of care. Nggak selesai-selesai namanya intervensi sejak dari pria usia subur, wanita usia subur. Ya, kalian dan saya sekarang ini masuk usia subur. Kemudian nanti ketika hamil ada programnya. Ada pemberian pangan, optimalisasi air, lingkungan yang sehat, terus sampai akses pendidikan, kesehatan. Jadi yang ditanyakan sama Viani tadi, les-lesan penting nggak penting, ya? Karena ini informasi gizi, edukasi gizi juga penting. Nah, di setiap jenjang daur hidup kehidupan kita itu ada gizinya. Ya, di sini ada program-program yang sudah dilakukan sama pemerintah untuk membuat keluarga sehat. Ya. Ada dua intervensi. Yang pertama intervensi spesifik, itu kaitannya sama gizi. Ada intervensi yang sensitif, itu di luar gizi. Apa itu di luar gizi? Ya pertanian, ekonomi, sosial, ya BKKBN. Nah ini saya sama Rahel dan teman-teman nih di 2019 sedang, Rahel, Mayang dan yang lain sedang berusaha untuk sudah mendapatkan ya puji Tuhan, mendapatkan hibah bersama BKKBN untuk mengatasi remaja-remaja yang anemia. Harapannya nanti kalau remaja tersebut itu hamil, menikah terus hamil, dia sudah dewasa, maka bayi yang dilahirkan dari remaja tadi itu bisa tumbuh menjadi bayi yang sehat, yang bebas stunting. Ini karena kita bekerja sama dengan BKKBN. Selain itu, di sampling responden kami nanti tidak hanya dengan BKKBN,
Tidak hanya dengan pendidikan kesehatan, tetapi juga dengan pendidikan agama. Artinya apa? Di dalam menjalani program kesehatan, itu kita sebagai tenaga gizi tidak bisa bekerja sendirian. Kita perlu bekerja dengan banyak banget hal, bahkan termasuk air bersih dinas PU, kemudian sosial, kemiskinan, dan yang lain, pendidikan, agama, pertanian, BPJS, itu semuanya bekerja sama dengan sana ya. Ini program prioritas terkait dengan 8.000 HPK pada remaja putri dan wanita usia subur ketika dia sudah hamil, bahkan termasuk pada bayi balita. Fokusnya program Continuum of Care ini, kalau fokuskan pada 8.000 HPK, maka ini kegiatannya. Ya, Greg di sini ada sebagai remaja putra. Remaja putra tidak diberikan apa-apa, ya karena remaja putra itu tidak hamil, ya. Tetapi seorang remaja putra, Greg ini, kamu harus bisa tahu tentang hal ini juga. Jadi nanti ketika sama pasanganmu, kamu bisa mendukung dia. Kamu sebagai seorang suami nanti itu bisa memberikan dukungan antenatal care pada ibu hamil. Jadi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Ya, memberikan dukungan untuk ibu yang hamil, istrimu yang hamil misalnya nanti. Nah, ada integrasi 8.000 HPK, mulai dari mulai dari HPK 1.000 HPK ya sampai usia bayinya 2 tahun, kemudian bayinya dapat PAUD, ada ketika dia TK sama SD, SMP, SMA sampai dia nanti menjadi seorang pemuda di masyarakat, termasuk kalau anak tersebut, pemuda remaja tersebut itu mengalami disabilitas, itu juga tetap diberikan pelayanan. Jadi di setiap jenjang pendidikan, di setiap jenjang usia, sampai dia usia 19 tahun, itu mereka ada intervensi gizinya. Apa intervensi gizinya? Ini sudah didukung oleh GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ada run kesehatan USEKREM, ada upaya kesehatan anak, ada aneka macam perundang-undangan yang sudah dibuat sama pemerintah untuk mendukung program kesehatan bagi anak-anak di Indonesia. Nah, ini ada programnya mulai dari puskesmas, di luar puskesmas, di sekolah, di lapas, bahkan termasuk di posyandu remaja dan yang lain. Nah, permasalahannya apakah sudah dilakukan atau belum? Nah, ini kita masih perlu kembangkan. Maka dari itu di mata kuliah saya yang lain, pendidikan, saya ingin kalian terjun ke lingkungan seperti ini. Kalian memberikan edukasi di lapas, kalian memberikan edukasi di sekolah, kalian memberikan edukasi di posyandu remaja, kalian memberikan edukasi di ibu-ibu, ibu-ibu dasawisma, ibu-ibu PKK, boleh itu nggak apa-apa, ya. Itu yang bisa saya berikan hari ini. Teman-teman, kita masih punya waktu 20 menit untuk berbincang, berdiskusi. Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Permisi Pak Dian, saya ingin bertanya. Yang terkait dengan sarapan tadi Pak, waktu itu kan sebelum kuliah online kan Bapak pernah bilang, kalau misalnya ada suatu hal tertentu atau apa yang tidak memungkinkan untuk sarapan, mungkin bisa diganti dengan buah. Nah, pertanyaannya tuh apakah dengan kita memakan beberapa potong buah itu bisa meretur isi piringku ya Pak? Apakah cukup? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya perlu klarifikasi tentang buah itu sebagai snack. Sebagai komponen utama di sarapan. Ya. Jadi bukan untuk pengganti sarapan. Kenapa? Ini saya punya jambu. Saya beli dari Ibu Purna. Nah, jambu ini 1 kilogram saya cuma dapat 4. Jadi sekitar 1 jambu. Waduh, ini nah ini 1 jambu ini sekitar 200 sampai 250 gram. Kebutuhan bukan kebutuhan, tapi angka kecukupan buah di Indonesia itu 150 gram minimal. Kalau sayur itu 300 gram. Ya, kalau kita bisa mengonsumsi 1 buah aja deh, minimal 1 buah, tapi buah segini ya, bukan
Bukan rambutan 1 biji, kelengkeng 1 biji, bukan. Tapi buah segini ini 250 gram. Itu sudah cukup minimal. Tapi buah ini tidak mengandung kalori yang cukup. Tidak mengandung protein. Tidak mengandung lemak nih kalau jambu. Dia mengandungnya vitamin, mineral, dan glukosa. Padahal kita butuh protein. Maka dari itu, saya perlu klarifikasi, tidak bisa kita sarapan hanya dengan buah. Ya, tidak bisa kita sarapan hanya dengan buah. Tidak bisa. Tetapi buah bukan sebagai pengganti sarapan, melainkan sebagai komponen di dalam sarapan itu sendiri. Ya, kalau kita menggunakan konsep isi piringku itu paling gampang untuk diterapkan untuk orang-orang di luar kita. Untuk memberitahu seberapa besar sih porsi kita makan, separuhnya itu sayur dan buah. Ya, separuhnya. Jadi di dalam piring separuhnya sayur, separuhnya buah. Ya, bukan semuanya sarapannya adalah buah. Saya perlu sampaikan bahwa barangkali ketika saya menyampaikan itu ke Angela Viana, saya menyampaikan bahwa ada orang-orang tertentu yang membiasakan dirinya dengan sarapan buah saja, itu ada. Tetapi kalau kita bicara tentang continuum of care, kalau kita bicara tentang konsep 8.000 HPK, kalau kita bicara tentang konsep perbaikan gizi, kita tidak bisa hanya sarapan dengan buah. Karena buah hanya mengandung vitamin, mineral, dan glukosa. Gitu ya, Viana. Kecuali di dalam sarapanmu kamu menambahkan buah. Itu malah dianjurkan. Oke, Viana, apakah bisa ditangkap? Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, jadi kalau mau selain buah ini menjadi komponen di dalam sarapan, buah ini juga bisa dijadikan sebagai snack. Ya, tapi bukan menjadikan buah sebagai snack saja. Sarapannya nggak ada buahnya. No, sarapan bisa tetap menggunakan buah. Ditambahkan buah. Baru setelah sarapan ini nanti jam 10, setengah 11 kalian ambil brunch ya. Waktu jeda antara breakfast dan lunch ya, brunch. Itu kalian ngemil buah, itu malah bagus. Daripada kamu ngemil jajanan-jajanan yang tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula, tinggi minyak, mendingan ngemil buah, itu malah bagus. Itu. Tapi kalau di dalam makan, ya jangan makan utama, maaf, itu jangan cuma buah aja. Oke? Nanti nggak cukup energinya. Karena ini 100 gram jambu, kalorinya paling cuma 50. Kalau 200 gram, ya taruhlah, berarti cuma 100 kalori. Ya nggak seberapa. Saya ngomong 100 menit ini mengeluarkan berapa kalori sendiri. Setelah ngomong, lapar saya biasanya ini. Nah itu. Kalau cuma makan jambu saja tentu nggak cukup ya. Gitu Viana. Semoga bisa menjawab. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan teman-teman sekalian. Oke, Selamat pagi Pak Dian. Silakan Elsa. Ya. Pak, saya ingin bertanya dan sharing gitu Pak. Saya kan Oke. punya ponakan Pak. Ponakan saya itu dari umur 2 tahun dan sekarang sudah menginjak 3 tahun itu, dia itu nggak suka makan nasi gitu loh Pak. Jadi dari kecil nggak suka makan nasi. Sekarang makannya itu sukanya mie, terus ngemil-ngemil makan junk food gitu Pak. Oke. Nah, itu tuh setiap makan nasi, kata ibunya tuh muntah gitu Pak, nggak mau. Oke. Nah itu tuh apakah nanti untuk kedepannya dia, kan umur 2-3 tahun itu kan masih masa pertumbuhannya Pak. Itu tuh nanti kalau umur 4 tahun sampai 5 tahun itu apakah kecukupan gizinya itu akan kurang atau gimana ya Pak? Atau itu bisa menyebabkan malnutrisi gitu Pak? Kalau dia hanya makan mie gitu ya? Iya Pak, dia itu nggak suka makan nasi. Gitu. Oke. Ya, sudah Elsa? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, Justina Elsa. Pertanyaannya bagus. Ya, jawabannya adalah sumber karbohidrat itu tidak cuma nasi. Sumber karbohidrat ada terigu, mie, roti, biskuit, jagung, ubi, ketela,
dan aneka macam umbi-umbian yang lain. Kebetulan saja Indonesia itu gemar makan nasi. Kok bisa gemar makan nasi? Wah, itu silahkan buka YouTube saya. Kuliah saya waktu itu di ekonomi pangan tuh semester 4 kalian. Itu saya membuka materi tentang revolusi hijau dan revolusi biru saat itu. Kita tidak akan bahas itu di sini. Nah, apakah seseorang yang tidak makan nasi akan mengalami malnutrisi? Tidak. Ya. Karena apa? Karbohidrat, vitamin, mineral, protein itu bisa didapatkan bukan hanya dari nasi. Itu digarisbawahi dulu. Nasi, 100 gram nasi, 40 gram karbohidrat, 4 gram protein, 178 kilokalori setiap 100 gram. Kandungannya itu. Ada sedikit tentang mineral, ada sedikit tentang vitamin tertentu. Tergantung nasinya, tergantung cara masaknya, tergantung bagaimana pengolahannya. Ya, tapi 40 gram karbohidrat, 4 gram protein, 178 kilokalori per 100 gram nasi putih. Itu dipegang. Maka kalau tidak mengonsumsi nasi, ya nggak apa-apa. Kamu bisa mendapatkan 40 gram protein, 40 gram karbohidrat, 4 gram protein, 178 kilokalori dari bahan makanan lain. Contohnya apa? Biskuit 4 butir, kentang 2 butir besar, sedang, jagung 2 buah. Sama, tetapi mikronutriennya berbeda. Ya, jagung itu lebih kaya asam amino tertentu. Nasi tidak. Ubi lebih kaya, misalnya ubi merah. Ya, ubi merah, ubi yang manis gitu ya, itu lebih kaya serat, lebih kaya ada antioksidannya juga lebih ada. Jadi tidak makan nasi nggak masalah. Ya, tidak makan nasi tidak masalah. Selama kebutuhan gizi untuk karbohidratnya khususnya itu bisa tetap dipenuhi dari sumber yang lain. Itu dulu jawaban nomor 1. Jawaban pelengkap yang berikutnya adalah ketika seorang anak hanya makan mie instan, kita perlu kritisi teman-teman sekalian. Di dalam mie instan itu ada beberapa hal yang pada akhirnya memberikan label mie instan adalah junk food. Apa itu? Natriumnya tinggi banget. Ya, natrium di dalam sebungkus mie instan itu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 miligram. Padahal kita di mata kuliah apa ya? Oh, dietetik ya nanti ya. Itu asupan natrium itu maksimal 2.400 miligram atau 1 sendok teh sehari. Kalian bayangin kalau anak tersebut makan mie instan, maka dia setiap hari mendapatkan asupan natrium lebih dari 1 sendok teh. Bahkan mie instan yang dari Korea, yang harganya lebih mahal, bungkusnya hitam, pedes-pedes kayak gitu, itu kandungan natriumnya itu sampai 3.000. Ya, dibandingkan dengan ada mie instan yang dengan label pilihan lebih sehat. Ya, dengan centang warna hijau di dalam labelnya. Itu kandungan natriumnya cuman 800 kalau saya nggak salah. 500 sampai 800 miligram. Kok saya tahu? Ya saya kalau mampir ke saya kalau mampir ke minimarket, selain lihat label harga, saya lihat informasi gizi. Maka teman-teman saya harap juga rutin melihat kandungan gizinya, melihat kadaluarsanya. Jadi ada klik, cermati bungkusnya, labelnya, informasi gizi, dan kadaluarsanya. Makanan instan, mie instan itu dianggap junk food itu karena natriumnya tinggi. Nah, permasalahannya kalau kita sekedar kenyang ya bisa menggunakan mie instan sebagai pengganti nasi, itu bisa karena ada karbohidratnya juga ada. Tapi efek sampingnya itu loh, natriumnya itu terlalu tinggi. Natriumnya terlalu tinggi. Bagaimana biar natriumnya rendah? Nggak usah pakai bumbu. Jadi saya waktu itu memberikan juga informasi kesehatan ini buat orang-orang mahasiswa ataupun siapa gitu ya yang sangat suka mie instan, termasuk untuk anak-anak.
Saran saya untuk Justina, Elsa, teman-teman yang lain yang tidak bisa lepas dari mie instan. Saran saya yang pertama adalah pilih mie instan yang sehat. Apa mie instan yang sehat? Ada label centang hijau. Pilihan lebih sehat. Apa itu pilihan lebih sehat? Silahkan cek Instagram saya. Saya pernah posting tentang hal itu. Dan sekarang di minimarket manapun, makanan dan minuman, cemilan semuanya sudah banyak yang pilihan lebih sehat. Centang warna hijau. Kalian pilih yang itu. Satu. Yang kedua, Pak, tapi itu hambar. Harganya juga 7.000, Pak. Mie instan saya cuma 1.500. Ya, misalnya gitu ya. Karena tadi centang hijau itu harganya memang lebih mahal. Yang kedua adalah, kalau memang pakai mie instan yang lebih murah dalam tanda kutip, ya nggak apa-apa. Tapi saran saya adalah nggak usah pakai bumbunya. Terus bagaimana, Pak? Nggak ada rasanya. Bikin bumbu sendiri. Kalau kalian cermati di bungkusnya, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, lada atau merica, garam, gula, penyedap masakan, itu sama pengawet. Ya, kalian bisa tiru itu, modifikasi. Saya sendiri sebagai seorang nutrisionis, sebagai seorang dosen gizi mengonsumsi mie instan, iya. Meskipun 1 bulan cuma 1 bungkus paling. Tapi saya memasaknya dengan bumbu saya buatan sendiri. Saya tidak pakai bumbu saya. Minyaknya saya pakai minyak sendiri, tidak pakai minyak dari kemasan tersebut karena di minyaknya itu juga ada bumbunya. Di bumbunya itu ada natriumnya. Kemudian saya menggunakan mie tersebut dengan seduhan air yang baru. Bukan untuk menghindari masalah-masalah apa terkait itu ada lilinnya, bukan. Mie instan tidak ada lilinnya. Tapi natrium itu larut air. Maka ketika di mie instan itu juga ada natriumnya. Ya, jadi tidak hanya di bumbu, di sausnya, kecapnya, minyaknya, bumbunya, mie-nya, itu semuanya ada natriumnya. Ya, maka saya kebetulan ada asma dan saya alergi dengan kecap dan saus karena ada pengawet benzoatnya, saya nggak pernah mengonsumsi itu. Bumbunya saya bikin sendiri, minyaknya saya pakai minyak saya sendiri. Mie instannya saya rebus, kemudian saya tiriskan, saya menggunakan air yang baru. Jadi natriumnya banyak tertinggal. Tapi masih ada nggak? Ya masih, gitu ya. Tapi konsumsinya minimal. Nah, dengan mengonsumsi seperti itu, jadi modifikasi menunya, modifikasi resepnya, itu bisa meminimalkan hal-hal yang jelek dari mie instan. Saya sampaikan ke teman-teman, mie instan itu tetap mengandung protein ada. Karena dia mengandung gluten juga ya, protein juga. Dia juga mengandung karbohidrat iya. Ada banyak vitamin dan mineral yang ditambahkan di dalam mie instan tersebut ya. Ada tentang fortifikasi gizi di dalam mie instan itu ada. Maka kalau kalian baca bungkusnya itu ada vitamin A, B, C, D, C nggak ada. Vitamin A, B, D, E, K itu ada di mie instan. Ditambahkan memang di tepungnya. Ya, kalian bisa mencermati. Meskipun itu bukan sumber zat gizi, bukan sumber vitamin, bukan sumber mineral, tapi ada. Ya, nah, apakah mie instan itu nggak boleh? Boleh kok, tetapi pilih yang sehat. Kalau berikutnya adalah olah dengan cara yang sehat. Dan yang ketiga adalah variasikan. Tidak hanya makan mie doang, karena mie doang hanya menyediakan karbohidrat dan natrium, proteinnya kurang. Maka kalau bikin mie instan ditambah dengan telur minimal, ada ikan tambah ikan, ada daging tambah daging atau bakso. Ada sayuran, masukkan semua sayuran di situ. Jadi sekalian dapat sayur, dapat minyak, dapat proteinnya gitu. Itu yang saran saya berikan kepada masyarakat umum saat itu, makan mie instan boleh nggak? Boleh. Tetapi dengan syarat tertentu seperti itu. Nanti, Pak ribet Pak, ya ribet. Kalau nggak ribet, ya silahkan lakukan. Tetapi tadi yang ditakutkan Elsa, penyakit itu akan tetap mengintai. Kok bisa? Apa yang kita makan, itulah kita. You are what you eat. Tetapi saya membawakan konsep yang baru. Bukan you are what you eat. Tapi your grandchild, ya, cucumu, your grandchild is what you eat. Cucumu adalah apapun yang kamu makan. Jadi apa yang kamu makan sekarang itu akan menentukan cucu, anak dan cucumu nanti. Ya, konsepnya 3 generasi. Itu konsep yang baru yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Oke Elsa, semoga bisa menjawab ya.
Terima kasih Pak Dian. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Kita masih punya beberapa menit. Monggo. Pak. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya tadi kan, kalau nggak salah tadi yang saya paham, Pak Dian kan ada ngomong kalau misalnya cewek dia tuh pendek, terus kalau dia mau bikin badannya tinggi kan nggak bisa lagi, otomatis harus memperbaiki keturunannya. Nah, kalau misal dia nikah sama cowok pendek juga, otomatis apakah bisa memperbaiki keturunannya supaya tinggi? Soalnya kan kalau saya baca waktu itu genetik itu mempengaruhi juga itu buat tinggi badannya gitu Pak. Betul. Ya, Lilian, pertanyaannya bagus. Saya kalau mau memperbaiki keturunan, pilih-pilih dulu nih, calon suami saya pendek juga enggak ya? Gitu. Pertanyaan kamu bagus. Kamu sebagai wanita harus upgrade gitu ya. Pinter nih kamu. Saya senang nih. Nah, bisa enggak? Bisa. Ya, penelitian yang saya pernah dapatkan dari profesor saya di Magelang saat itu menyampaikan bapak ibu yang mengalami gangguan akibat kekurangan yodium, ya bapak ibunya kreatin, anaknya bisa normal. Kok bisa? Ya, karena stimulusnya jauh lebih tinggi dibanding genetik yang dibawa oleh anak tersebut. Ya, selama waktu itu masih 1000 hari ya, selama 1000 hari di kandungan dan ketika bayi itu lahir, gizi sama profesor saya itu dioptimalkan sehingga anaknya sehat, anaknya lahir dengan baik meskipun ibunya kreatin. Kreatin itu bukan lagi pendek stunting, kreatin itu cebol. Kreatin itu sangat pendek dan ada gangguan yodium di situ ya. Jadi bisa asalkan optimal gizinya. Apakah genetik tetap berperan? Tetap berperan, karena ternyata tinggi badan anak itu dipengaruhi oleh tinggi badan bapaknya. Ya, maka kalau bapaknya pendek, anaknya relatif pendek. Bapaknya tinggi, anaknya relatif tinggi. Jadi tidak pasti, tetapi lebih dipengaruhi sama ayah, tinggi badan ayah dibandingkan dengan tinggi badan ibu. Jadi pertanyaannya, apakah perlu memilih laki-laki yang tinggi? Jawabannya ya. Tapi dengan syarat. Dengan syarat adalah optimalisasi juga selama 8.000 hari pertama kehidupan. 1.000 hari pertama plus 7.000. Ya, kalau mau genetik dari seorang calon bapak yang tinggi tadi, itu mau dioptimalkan. Kalau ternyata sudah jatuh cinta sama laki-laki yang mohon maaf tinggi badannya 11-12 dengan kalian, dengan Lilian misalnya, maaf. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Tetapi pastikan intervensi 8.000 HPK itu bisa tetap dioptimalkan, gitu ya. Karena penelitian menunjukkan bahwa kalau kita optimal, genetik itu berperan iya, tapi kecil. Ya, kita bisa optimalkan yang faktor stimulus, faktor lingkungan. Gitu Lilian. Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi ini sekarang mulai bebet, bibit, bobot gitu ya. Konsep orang Jawa memilih pasangan itu ternyata kepake nih. Ini orangnya pintar enggak ya? Ini orangnya berkualitas enggak ya? Ini orangnya sehat enggak ya? Ya, sekarang itu pemerintah itu di Kementerian Agama khususnya itu ada program untuk perbaikan gizi sebelum pernikahan. Gizi pranikah itu kalau dulu konsepnya hanya di bidang kesehatan, tapi sekarang sudah dilegalkan di KUA. Jadi kalau ibunya itu calon pengantin khususnya perempuan itu masih malnutrisi, nggak boleh nikah dulu. Itu ada aturannya sekarang. Jadi perbaikan gizi dulu selama 3 bulan sampai 6 bulan baru boleh nikah. Gitu. Karena kalau ngebet nikah tapi ternyata masih kurus, kecil, kering, nah, anaknya ya tidak akan jauh berbeda dengan itu. Maka ada perbaikan dulu. Ya, itu kalau di maaf ya, kalau saya waktu itu menikah di gereja itu sudah ada konsep itu, tetapi waktu itu belum jadi aturan nasional, tapi sekarang sudah jadi aturan nasional. Jadi semua agama, semua ritual untuk pernikahan, perkawinan itu mensyaratkan perbaikan gizi pada calon pengantin. Dulu ketika saya kuliah itu sudah jadi teori di kesehatan, tapi belum dijadikan peraturan-peraturan di pernikahan. Kalau sekarang ada. Dulu pernikahan di bawah 16 tahun bisa, tapi sekarang 18 tahun. Ya,
khusus untuk ceweknya. Jadi semakin ke sini semakin membaik nih. Pemerintah semakin mendukung dengan informasi dengan intervensi-intervensi kesehatan itu semakin mendukung untuk arah yang generasi lebih sehat. Gitu ya Lilian. Semoga teman-teman di sini saya disclaimer dulu teman-teman, setiap perkataan, omongan, masukan atau apapun yang saya sampaikan di sesi hari ini itu bukan untuk menyindir berat badan, tinggi badan, riwayat kesehatan, ekonomi atau apapun yang ada di dalam kalian. Tidak. Saya menyampaikan dengan mimbar akademik, dengan skop pendidikan. Inilah yang ideal. Kalau kalian belum ideal, nggak masalah. Kalian bisa perbaiki setelah ini. Ya, itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup sesi hari ini? Monggo, ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih sekali teman-teman sekalian sudah mengikuti selama 100 menit. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf untuk setiap perkataan yang saya sampaikan, tidak ada maksud apapun untuk menyindir, merendahkan, atau niat buruk kepada kalian ataupun semua pendengar, pembaca, penyimak di YouTube, karena akan saya sampaikan juga di YouTube. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sekali, selamat pagi, sehat-sehat terus buat kita semuanya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dian. Sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat pagi.